Podcast ini bisa disimak di kbrprime.id dan platform podcast lainnya. Siapa sangka kalau ternyata Lord Varys dan Jughead Jones keduanya punya kesamaan. Kemiripan sih ya, bukan kesamaan mungkin. Nah, keduanya adalah karakter yang muncul dalam budaya populer kita, serial TV dan juga komik. Lord Varys dalam salah satu episode Game of Thrones ditodong pertanyaan oleh Oberyn, apakah dia menyukai laki-laki atau perempuan? Kemudian Lord Varys menjawab kalau dia tidak punya ketertarikan terhadap keduanya. Sementara Jughead Jones dalam serial Riverdale, awalnya dari komik Archie. Komik ini munculnya tahun 40-an. Dari awal sebenarnya banyak yang berspekulasi bahwa karakter ini karakter aseksual, tapi kemudian di versi rebootnya tahun 2015 ini terkonfirmasi, meskipun di serial TV-nya Jughead nggak digambarkan sebagai karakter yang aseksual. Nah, kalau kemudian ketertarikan seksual terhadap orang lain itu selalu dianggap jadi awal munculnya cinta, apakah orang yang ada di dalam spektrum atau di bawah payung aseksual ini tidak merasakan cinta? Bareng Saskia, saya bakal ngobrol perkara ini. Saskia ada di dalam spektrum aseksual. Anda mendengarkan Love Buzz bersama saya, Asrul Dwi. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Sehari-hari aktivitas lo ngapain? Gue sehari-hari ini kurang lebih 1 tahun terakhir kerjaan gue cuma ya kuliah, karena gue baru ngambil kuliah lagi, diploma. Terus gue ada sedikit pekerjaan juga sebagai freelance photographer. Cuman kadang-kadang gue juga menerima pekerjaan untuk jadi ya MC acara-acara kecil sana sini. Tapi ya sekarang gue lebih fokus untuk ke kerja sama untuk ke kuliah sih. Gue kelarin. Kenapa fotografi gitu? Gue udah mulai masuk fotografi itu semenjak gue SMA. Ya SMA lu tau lah, ekskul anak-anak yang baru belajar. Kenal pada zamannya masa gue fotografi itu lagi kayak yang hits banget, yang lu foto punya DSLR, fotonya di jembatan, fotonya pakai flash malam-malam. Terus gue mulai kayak tertarik juga. Sampai akhirnya gue masuk kuliah, gue kenalan sama seorang laki-laki yang ternyata dia hobi foto tapi pakai film, dan gue di sana yang kayak menarik juga. Dan akhirnya gue belajar film, gue lebih tertarik masuk ke fotografi pakai film, dan dari sana gue jadinya sangat cinta sama fotografi. Subjek-subjek atau tema-tema yang biasa lu olah atau yang lu kerjain biasanya kayak gimana? Untuk sekarang ini gue memang lebih fokus kepada apa yang gue pelajarin di kampus gue. Karena di kampus gue ada fotografi di bidang untuk still life, ada untuk fashion, ada untuk portrait, ada yang konseptual kayak gitu. Jadi gue berusaha untuk mengerjakan pekerjaan yang mendekati ke perkuliahan gue juga. Jatuhnya kayak gue biar gak wasting time aja, gue ngambil kerja beda sama apa yang gue kuliah, nanti gue gak bisa ngatur waktu. Jadi gue lagi berusaha untuk masuk ke bidang yang seperti itu. Kalau dulu gue lebih fokusnya ke udah gue main film aja. Gue pengen foto konseptual, contemporary fotografi, udah gitu aja. Tapi sekarang karena gue nggak bisa seidealis itulah untuk zaman sekarang 2020, lo kasarnya lo beli kamera, kalau nggak punya duit, kalau rusak siapa yang mau bayarin gitu. Jadi ya gue harus kayak gitu. Ada personal project gitu yang lo kerjain? Ada sekarang personal project yang gue lakuin. Ini termasuk salah satu dari bentuk tugas. Cuman setelah gue omongin sama dosen gue, katanya ini lo bisa jadi untuk jadi project maju ke depannya. Jadi buku fotonya pengen gue lakuin itu tentang androgynous. Untuk judul gue belum ada judul, tapi untuk temanya sendiri androgynous bukan sebagai bagaimana orang-orang identify themselves as in, tapi bagaimana orang-orang feel comfortable themselves in, sebagai fashion statement. Kayak contohnya aja kasarnya, gue suka make up, gue pakai rambut gue warna hijau gitu, tapi gue suka dandan, pakaian gue masih yang item-item kayak gini, yang rambutnya pendek, yang gue kalau jalan tuh bisa dibilang kayak maco banget lo, laki banget lo. Padahal meskipun itu tidak termasuk spektrum androgynous, tapi ada orang yang merasa kalau gue sedikit androgynous. Jadi yang kayak sesuatu yang seperti itu sih yang pengen gue untuk sampaikan. Kalau androgynous gak cuman how you identify yourself, tapi lo nyaman gimana, ya udah lo kayak gitu. Kayak lebih gimana caranya mereka itu mengekspresikan diri secara individual atau secara personal gitu ya. Iya betul.
Itu penting gak sih buat lo? Penting, karena gue dari zaman gue kecil, gue paling tomboy dari semua keluarga gue. Dari teman-teman SD gue juga, meskipun gue gak seatletik atau gak sejago olahraga seperti teman-teman gue cewek yang lain, tapi dari tingkah laku, dari fashion choices gue udah yang sangat kelaki-lakian atau tomboy bahasanya pada saat itu. Dan menurut gue itu penting, karena orang tua gue selalu ngomong, kamu kenapa sih gak feminim bla bla bla, tapi gue pakai make up, gue masih cat rambut warna-warna yang aneh-aneh, gue masih suka pakai sepatu heels, gue masih suka pakai tank top, tapi ya emang gue begini orangnya. Jadi kayak itu penting untuk memberitahu orang-orang aja kalau ya ini tuh normal, ini tuh wajar. Individual style lu kayak gimana? Kan datang ke sini rambut hijau gitu kan, matching sama kaos, sama gitu. tas juga, sama tas juga, tali sepatu mungkin, kuku juga tadi gue ya lihat. kuku juga. Aduh, kalau lu ke rumah gue isinya lumayan baik hijau sih, apalagi hijau neon. Jadi kalau mati lampu ke kamar gue semua karena nyala. Style gue, aduh, gue nggak tahu cara ngomong gimana, karena ini tuh agak kecampur. Dulu gue tinggal di Melbourne untuk beberapa tahun, meskipun nggak lama, tapi gue pasti ada baju-baju gue yang gue dulu beli di sana, jadinya kebawa ke sini, gue ngikutin gaya-gaya sana dikit. Gue suka berpakaian yang apa ya sebutannya, kayak gue kan agak suka K-pop nih, mungkin kelihatan sekarang gue nggak kaget ya, gue agak suka K-pop, gue agak ngikutin cara-cara dandannya Korean kayak gimana, dan gue juga suka dengan gaya-gaya orang Jepang. Gue ngikutin kayak Twitter soal Tokyo style fashion street bla bla kayak gitu, gue sering ngikutin juga. Jadi mungkin kalau dibilang gue ngikutin style dari mana, gue juga nggak ngerti sih, karena balik lagi itu kenapa gue bikin buku itu, karena gue pengen orang-orang merasa nyaman dengan apa yang mereka pakai tanpa harus kayak nentuin kayak oh gue ngikutin dari negara ini, dari artis ini, gue kayak gini karena ya udah gue nyaman aja. Itu bagian upaya lo untuk mengekspresikan diri lo juga gitu ya? Untuk mengekspresikan diri gue dan untuk mengenal diri gue lebih baik sih. Secara nggak langsung gue kayak gini masih mempertanyakan juga, kayak gue tuh sebenarnya cewek banget, apa gue yang cewek yang tomboy, apa gue di tengah-tengah, atau gue apa kan masih banyak yang pertanyakan. Kayak simpelnya bokap gue aja tuh masih yang kayak, kamu kok pakai baju kayak gitu? Terus tiba-tiba besoknya, kok kamu pakai baju kelihatan tato kamu sih? Terus besok-besok kamu kok pakai bajunya tertutup sih? Kan bingung sendiri kan gue ditanyain kayak gitu. Jadi gue harus bisa tahu diri gue kayak gimana juga. It's a process. Tapi kalau lo mengidentifikasikan diri lo sendiri gitu, kayak gimana? Gue she her, gue masih memanggil gue gender she her. Untuk sexuality, gue identify myself sebagai grey sexual. Grey sexual itu apa? Grey sexual itu adalah spektrum yang berada di asexuality. Pasti kita udah lumayan familiar dengan asexuality itu dimana seseorang mempunyai little to no sexual attraction. Sedangkan untuk grey sexual sendiri itu di antara sexual dan asexual. Jadi gue ada di tengah-tengah. Ya gue tidak ada hasrat besar, gue tidak punya keinginan besar, atau gue tidak punya kebutuhan untuk melakukan kegiatan seksual atau attraction sama seseorang secara seksual. Tapi itu ada datang every now and then aja. Jadi kayak ya misalkan contoh gue ngeliat lo nih, tapi sekarang gue mempunyai sexual attraction sama lo, tapi bisa aja besok gue ketemu sama lo, gue kayak gue nggak butuh, gue lagi nggak merasakan, gue emang nggak tertarik aja. Tapi maksudnya itu ya sebutan kasarnya kayak conditional aja sih, lo di tengah-tengah banget untuk grey sexual. Tapi bisa tahu nggak sih atau kapan atau apa sih yang bikin ketertarikan seksual itu muncul gitu ya? Bisa banget. Yang selalu gue kasih tahu ke teman-teman gue, ke beberapa saudara atau beberapa teman kerja atau mungkin teman-teman kampus gue adalah perbedaannya sexual attraction sama physical attraction. Physical attraction itu ya kita suka sama seseorang atau kita tertarik sama seseorang tapi nggak perlu sexually. Kayak gue ngelihat lo pakai parfum enak banget, itu physical banget dong. Tapi kalau sexual itu ketika gue ngelihat lo dan gue langsung berpikir gue pengen dibungkus sama lo. Itu lebih kayak gitu. Maksudnya kelihatannya susah dimengerti, padahal kalau lo pikirin sesimpel itu aja. Tadi kan sempat disebutin grey sexual itu ada di spektrum aseksual gitu ya. Nah soal spektrum ini boleh dijelasin lagi supaya orang juga ngerti. Asexuality itu yang pertama gue sebutin adanya attraction, little attraction sampai no attraction kepada seseorang secara seksual. Di bawah dari asexuality ini tuh ada banyak sih. Sebenarnya jujur kalau gue untuk ngejelasin hal kayak gini, gue nggak bisa ngejelasin terlalu banyak atau terlalu yang kayak very akademik atau gimana, karena setiap orang mempunyai pengertian dan perasaan yang berbeda terhadap attraction mereka. Cuman di bawah asexuality ini ada yang paling bukan terkenal, yang paling diketahui itu ada 3. Ada asexual,
asexuality, grey seksual, sama demisexual. Demisexual itu ketika lo bisa melakukan hubungan seksual kepada seseorang yang lo udah comfortable atau punya hubungan attachment emotional sama mereka. Itu salah satunya. Dan satu hal lagi yang menurut gue harus orang-orang tahu soal aseksual adalah gak semua orang aseksual itu quote-unquote jijik sama seks. Ada aseksual yang anti-sexuality, di mana mereka berusaha untuk lebih menjauhi atau menghindari atau tidak melakukan kegiatan tersebut. Sedangkan untuk yang seks positif di aseksual itu kayak ya mereka tidak ada permasalahan dengan orang-orang berbicara soal seks, bukan melihat juga sih, tapi maksudnya kayak tahu ada kerabat atau di TV atau di mana yang mempunyai hubungan seks, mereka nggak mendespise the idea of sex itu tersendiri. Jadi bukan berarti mereka nggak punya libido atau hasrat seksual gitu. Nggak, ya? beda. Banyak orang kira tuh lo kalau misalnya aseksual berarti lo nggak bisa sange gitu, padahal mah frigid gitu. Iya, padahal mah bukan. Kayak ada perbedaannya, emang lu tidak tertarik dan lu punya penyakit secara medikal yang membuat libido lu rendah, dan itu sangat berbeda. Kan balik lagi, aseksual itu kan attraction, bagaimana kita merasa nyaman atau bagaimana kita melihat sesuatu dan atau bagaimana kita tertarik terhadap sesuatu. Libido lebih kepada ya kayak chemical dalam tubuh kita. Secara medikal itu pun ada sebuah penyakit, gue nggak ngerti penyakit atau gangguan yang membuat libido lu rendah. Jadi ya itu yang harus benar-benar dibedakan. Kalau Saskia sendiri gitu mulai menyadari kalau ada di dalam spektrum itu sejak kapan atau pada saat apa sih waktu itu mulai sadarnya? Kalau misalnya dibilang gue mulai accepted myself sebagai grey seksual mungkin hampir 1 tahun. Tepatnya bulan kapan gue juga nggak inget. Kayak kan gue bukan anniversary gitu loh, kayak nggak yang gue jadian sama orang terus kayak oh anniversary ya, selamat anniversary Saskia, kamu aseksual gitu, nggak. Tapi kayak hampir setahun gue nyadar gue grey seksual. Tapi sebelum itu awalnya banget sekitar tahun 2014-2015 gue identify myself as bisexual. Gue cerita agak panjang nggak apa-apa ya? Maksudnya gue ceritain kenapa gue bisa nyadar kalau gue bukan nyadar sih kalau gue merasa gue grey seksual. Karena ketika dulu gue melihat orang-orang, mau perempuan mau laki-laki, mau lo identify sebagai apapun, gue tidak melihat mereka secara seksual, gue melihat mereka secara physically dan bagaimana cara mereka bersikap, berpikir. Dan gue tertarik sama cewek. Awalnya gue kayak kok menarik ya, tapi tidak melihat secara seksual. Terus gue ikut salah satu komunitas di dulu di kampus gue di UI, ada namanya SGRC. Meskipun gue nggak ikut banyak diskusi, tapi gue ikut di grup dan gue ngobrol-ngobrol, ternyata oh itu wajar kok lo suka dengan dua kayak lawan jenis dan sesama jenis, namanya bisexual, dan gue embrace myself sebagai seorang bisexual. Akhirnya gue pindah ke Melbourne selama sekitar 2 tahunan. Di sana gue merasa kayak kok gue tertarik sih sama cewek, sama cowok, mau sama trans atau sama siapapun atau non-binary atau siapapun, tapi gue tidak ada kayak kebutuhan untuk harus bersama mereka secara sexually atau secara dalam relationship. Dan akhirnya ketika gue sebelum balik ke Indonesia, gue searching apakah gue mati rasa, apa gue emang udah gak punya hati, kayak aduh sedih banget sih, galau banget gue kayak gak punya hati gimana. Akhirnya gue searching muncullah kata aromantic. Ternyata adalah romantic attraction. Jadi lo gak punya romantic a little to no romantic attraction kepada seseorang. Jadi hubungan yang biasanya diinginkan dan atau dilakukan oleh orang-orang aromantic yang biasanya loh, itu either friendship atau platonic relationship. Setelah itu gue kayak oh iya mungkin gue aromantic, gue kayaknya gue masih tertarik melihat orang-orang jalan, tapi ya gue tidak punya keinginan untuk melakukan apapun atau punya hasrat untuk berpasangan. Akhirnya gue identify myself again sebagai romantic. Perjalanan agak panjang sih emang. Gue kalau misalnya mau bikin buku mungkin bisa LKS mungkin ini. Terus abis itu gue balik ke Indo gue yang kayak aduh gue masih seneng kok buka Tinder, gue masih seneng buka Bumble, gue penasaran aja, tapi gue gak mau ngapa-ngapain, gue gak mau tidur sama mereka, gue gak mau dibungkus, gue gak mau dibawa pulang, gue gak mau diapa-apain, tapi gue tertarik aja gitu. Sampai akhirnya gue nyadar, gue bukan nyadar sih, gue nanya sama teman gue, aduh gue bingung nih, gue sebenarnya romantic apa seksual, karena gue tertarik sama orang, tertarik secara physically gue attracted sama some people, kayak people I saw on TVs yang lewat jalan, gue tertarik, tapi gue tidak ada keinginan untuk melakukan hal-hal senonoh sama mereka. Gue cuman mau kayak ya pegangan tangan aja mau, gak apa-apa, yang penting gue bersamanya. Terus akhirnya gue searching nanya teman gue, terus akhirnya mereka ngomong mungkin lo masuk ke dalam spektrum aseksual tapi yang seks positif, karena lo tidak punya permasalahan dengan membicarakan seks, tapi lo tidak punya attraction ke hal tersebut. Dan gue yang kayak oh oke, mungkin itu gue, mungkin itu benar. Beberapa bulan gue menyadari itu, tapi gue masih ngerasa kayak gini, kok ada yang masih mengganjal, apa nih yang kurang.
seseorang. Sampai suatu ketika gue nonton video di YouTube, gue lupa namanya siapa, ini udah lama banget. Waktu itu gue agak sedikit lagi breakdown yang kayak aduh gue I can't find myself at all, gue butuh apa nih. Akhirnya gue kayak searching YouTube lah, Google lah, apalah, Yahoo lah, apalah gitu. Terus ada video di mana orang ini ngomong, label tuh penting bukan untuk lo justify yourself di depan orang-orang umum, tapi bagaimana lo bisa lebih tahu diri lo sendiri kayak gimana. Semenjak gue dengar kata-kata itu, gue langsung kayak oke, gue harus cari tahu nih diri gue gimana. Makin gue kayak gini, makin gue gak nyaman dong, makin gue gak bisa menjelaskan ke orang-orang gue itu siapa. Searching lagi tentang asexuality, searching lagi soal romantic, muncullah kata-kata grey sexual itu. Dan di sana disebutin gue punya little attraction ke seseorang dalam hal seksual, tapi gue tidak menutup kemungkinan gue tertarik dengan seseorang secara seksual. Dan gue mulai belajar lebih dalam, gue mulai baca-baca, gue mulai bukan mempraktekkan sih sebenarnya. Kalau gue praktekin serem juga sih. Gue jalan-jalan tengah jalan kayak lu mau nggak tidur sama gue mau nyoba, kan nggak mungkin. Jadi gue kayak nonton TV lah, nonton film, gue mikir kayak gue dulu demen banget sama Johnny Depp, gue liatin Johnny Depp yang lama di TV. Kalau gue bisa nikah enak juga tuh sama dia. Tapi at the same time ketika gue nonton yang lain, misalnya kayak nonton Titans tuh, gue yang TV show Titans, kayak ini cowok ganteng, ini cewek cantik, tapi gue nggak mau ngapa-ngapain sama dia. Gue cuma merasa dia cantik dan cakep atau physically attracted, contoh kasar kayak gitu. Dan pelan-pelan akhirnya gue sadar kayak oke, gue kayaknya grey seksual deh. Mungkin kalau misalnya gue bilang gue pasti harus hak patenkan gue grey seksual, kayak nggak mungkin, karena gue juga masih dalam proses belajar. Tapi untuk sekarang gue identify myself sebagai grey seksual. Tadi ada kata-kata aromantik, itu juga bagian dari spektrum aseksual juga kan? Enggak, beda. Oh, beda ya? Beda. Aromantic itu masuknya ke romantic attraction. Aseksual itu lebih ke sexual orientation. Aromantic orang yang tidak mempunyai little to no romantic attraction. Kalau aseksual, little to no attraction sexually. Itu udah benar-benar dua hal yang berbeda banget. Ketika kemudian lo sudah cukup firm gitulah ya dengan identitas seksual lo gitu, dan cerita ke teman gitu, ke keluarga gitu, cerita nggak sih? Kalau ke teman udah banyak gue ceritain. Untuk ke keluarga, gue sudah mulai sedikit-sedikit sih. Keluarga gue emang termasuk sangat strict, lumayan kaku. Tapi gue udah mulai coba kayak ngomong ke nyokap gue kayak, oh iya, aku gak mau nikah, aku aseksual, jangan kayak gitu, bla bla bla, hahaha. Maksudnya masih bercanda-canda aja kayak gitu. Tapi gue udah mulai yang kayak dulu tuh gue yang kayak, aduh, ya cakep sih, tapi aku gak mau pacaran sama dia. Kenapa gak mau? Ya bukan aseksual, ngapain juga pacaran gitu. Gak ada gunanya juga, mau diapain tuh orang sama gue, gak bisa gitu lah. Jadi udah pelan-pelan. Untuk teman-teman udah banyak yang udah yang kayak oh iya Saskia kayak gini. Sebenarnya malah banyak dari teman-teman gue yang membantu gue menemukan label yang sekarang gue tempel di jidat gue ini, grey seksual, karena mereka bantuin gue untuk meyakinkan diri, bukan meyakinkan, lebih untuk kayak mencari tahu jati diri atau siapa sebenarnya diri gue itu. Banyak orang kan ngerasa butuh gitu ya untuk punya pasangan dan sebagainya. Bahkan tadi orang tua lo bilang lo kudu menikah gitu suatu saat nanti gitu. Dan kebanyakan kan orang juga mulainya dari ketertarikan seksual atau ketertarikan fisik gitu ya. Bagi orang yang ada di spektrum aseksual, kalau lo kan grey seksual gitu, untuk jalin hubungan katakanlah dengan seseorang gitu, terus dasarnya apa dong gitu? Wah, kalau itu jujur gue agak susah jawab. Balik lagi, setiap orang meskipun kita berada di under the same umbrella, pasti attractionnya bisa berbeda-beda dong. Kayak gue tertarik sama orang karena misalnya kayak halnya dia begini begitu, oh dia mukanya mirip Johnny Depp atau George Clooney, makanya gue demen sama dia, gue pengen pacaran sama dia atau pengen ngedate sama dia. Tapi teman gue yang aseksual belum tentu melakukan atau merasakan hal yang sama ketika mereka melihat orang yang menurut mereka menarik. Jadi kalau untuk dibilang bagaimana cara kita menjalani hubungan, ya itu semua balik ke individual lagi sih. Kasarnya kayak orang yang sexually aktif aja gitu. Macem-macem kan caranya, kayak lu lagi PDKT sama cewek atau sama cowok atau sama siapapun, pasti beda sama temen lu atau sama gue deketin orang. Jadi gue nggak bisa langsung memberikan patokan gimana orang-orang yang identify sebagai asexual atau grey sexual itu menjalani hubungan. Tapi kalau Saskia secara personal gitu ya, memulai dulu deh untuk berhubungan gitu ya dengan orang lain, kayak gimana? Kalau gue personal, emang gue dari dulu termasuk orang yang lumayan social banget, yang ya istilahnya kalau nggak ada gue nggak rame gitu. Jadi itu kata-kata the life of the party ya, kayak Citato ya. Sorry nyebut brand, maaf tolong nanti di beep ya. Jadi gue emang dari dulu gue udah termasuk orang yang friendly, dan gue juga salah satu orang yang sangat affectionate. Ketika gue nyaman sama seseorang dan gue merasa deket sama seseorang, gue akan memberikan affectionate yang sangat banyak. Gak perlu yang kasih hadiah, tapi gue jalan sama seseorang meskipun gue bukan pacarnya dia, bukan PDKT-nya dia, gue gandeng tangannya gitu. Mau pergi, mau
gimana, gue peluk. Gue tuh emang bener-bener tipe orang yang sangat affectionate banget. Itu hal yang kayak gitu kadang bisa membuat gue susah karena ada beberapa orang yang kira gue baperan. Padahal sebenarnya gue kayak ya udah ini gue aja. Kalau untuk misalnya memulai hubungan, kebetulan emang gue baru jadian sama seseorang, baru punya pacar. Cie. Setelah sekian tahun menjomblo, asik banget. Gue hampir sebulan sama dia, dan cara gue approach-nya dia gimana ya? Approach gue ya pada umumnya orang, bukan pada umumnya sih, kayak lu kalau lagi baca novel-novel fanfic gitu deh. Gue ketemu sama dia di coffee shop, dia baristanya, ya ampun gue liatin dari jauh, gue kasih tatapan kayak, mas kenalan dong please. Ya biasa aja ya, maksudnya bener-bener gak ada bedanya ketika gue dulu belum identify myself sebagai grey sexual atau apapun itu. Kayak gue kenalan sama orang ya berusaha kenalan aja. Gue masih malu-malu kucing, masih yang kayak aduh malu banget anjir, jangan dikenalin dong, jangan comblangin. Aduh gue takut nih kalau dia nggak suka sama gue. Tapi berharapnya dikenalin gitu. Tapi berharapnya dikenalin, ujung-ujungnya sih dikenalin. Ya. Okay. Cuman maksud gue kayak cara gue mendekati orang ya tidak berubah meskipun gue melabelkan diri gue sebagai grey sexual. Karena ya balik lagi kan, human interaction tuh mau bagaimanapun pasti ada sesuatu yang sama di antara beberapa orang, karena that's how we build in our society. Gimana caranya kita interaksi sama seseorang, bagaimana caranya kita harus sopan sama seseorang, bagaimana caranya kita approach seseorang, itu kan udah ada dari kita kecil diajarin. Jadi kalau menurut gue ya ketika gue kenalan sama seseorang gak terlalu banyak beda jauhnya. Paling ekspektasi di dalam kepala gue aja yang akan sedikit berbeda dengan orang lain. Kayak gue berharapnya kayak oh iya semoga dia tidak menganggap gue sebagai orang yang cuman pengen asal ketemu pakai sekali pulang gitu. Enggak, karena mereka nanti ngeliat gue sebagai grey sexual atau aromantic atau apapun itu. Pacar lo tahu? Iya, gue ngomong di awal. Gue cerita sama dia, by the way gue grey sexual gitu. Maksudnya kayak gue suka sama lo, gue tertarik sama lo physically, dan gue emang dari awal ngelihat lo tuh bukan sebagai sexual attraction gue ke lo, tapi dari secara physical, dari secara fashion lo, pakai baju gimana itu kan termasuk dalam physical juga, dan dari cara pertama kali kita ngobrol di chat dan lain-lain, gue udah mulai tertarik sama lo gitu. Jadi gue ngomong ke dia dan dia juga ngerti sih, untungnya dia ngerti. Jadi ya syukurlah gitu. Cowok kan tapi pacar cowok sekarang iya. Ya. Cowok kan biasanya mungkin setiap detik memikirkan soal seks gitu. Iya, sedangkan orang grey seksual kan ketertarikan seksualnya tadi bisa sangat sedikit gitu ya. Ketika dalam hubungan lo berusaha untuk mungkin mengimbangi itu, atau cowok lo yang sekarang ini cukup respect dengan itu dan nggak jadi satu hal yang cukup penting dalam hubungan kalian, atau gimana? Untuk sekarang bisa gue bilang ya emang mungkin itu bukan sesuatu hal yang penting karena kita masih baru banget, sebulan aja belum gitu. Dari awal gue ngomong ke dia, gue grey sexual, gue begini gue begitu. Dia yang kayak oke, gue respect, dan gue ngomong kalau misalnya lu emang mau ngapain atau butuh apa-apa atau gimana ya ngomong. Kalau misalnya kita bisa nyampe ke sebuah titik yang kita berdua bisa nyaman, ya kenapa enggak. Ya semoga kedepannya bisa kayak gitu juga. Cuman ya selama gue menjalani hubungan sama dia ini, dia respect sih, dia nggak pernah memaksa, dia nggak pernah yang kayak gimana-gimana. Dan gue emang tipe orangnya juga yang dibilang manja, iya gue manjanya tuh bukan manja yang kayak aku pengen di ini, pengen itu. Gue demennya pelukan, kayak kalau ketemu mau peluk dong, mau peluk udah gitu aja, dan dia respect di situ dan dia suka. Jadi ya untungnya sih gue mendapatkan pasangan yang mengerti gue dan juga emang demennya pelukan juga. Jadi gitu aja kita udah seneng. Ini pacar pertama atau sebelumnya udah? Ini pacar keberapa ya, gue nggak ngitung dulu. Bukan kan ya lu zaman lu SD, gak usah SD, TK aja lu ketemu cowok, kamu mau nggak jadi pacar aku, kita main bapak-bapak ibu-ibuan gitu. Lu nggak tahu tuh dari TK gue udah berapa kali ganti pacar. Bapak-bapak ibu-ibuan. Iya, kapan sih mama rumah-rumahan, bapak-bapak ibu-ibuan. Iya kan dulu gue nggak bisa ngitung, tapi ini adalah pacar pertama gue dari sekitar 2-3 tahun gue tidak punya hubungan, dan dari setahun terakhir gue memilih untuk tidak punya hubungan. Karena gue itu mencari tahu tentang diri gue. Karena gue belum yakin gue apakah gue romantis, apakah gue seksual, apakah gue ini, apakah gue itu. Gue benar-benar mencari tahu dulu diri gue. Ada sedikit rasa ketakutan kenapa gue gak mau pacaran, karena kayak bukan takut disakitin atau bukan takut apa, kayak gue aja gak tahu diri gue sendiri siapa. Jadi gue gak mau hate myself more than I hate myself already. Lebih baik gue tahu diri gue dulu siapa, ketika gue siap, oke. Kalau gak siap ya udah, apa salahnya sih gue tahu diri gue sendiri kayak gimana. Kualitas kayak gimana sih yang lo cari gitu ketika lo pacaran, menjalin satu hubungan gitu sebagai seorang grey sexual?
aseksual. Yang jelas yang gue cari dari dia tuh adalah keterbukaan dengan adanya label atau bagaimana gue identify diri gue seperti ini. Gue bukan mau egois, tapi ini memang sesuatu yang agak susah dimengerti untuk beberapa orang. Bahkan mungkin pacar gue sekarang belum terlalu familiar, atau mungkin dia bukan seorang gay seksual atau aseksual. Kita emang beda, sexuality preference kita beda. Cuman yang gue butuhkan, emang kalau misalnya dibutuhkan ya gue butuh mereka ngerti gue di posisi seperti apa, cara pandang gue atau cara berpikir gue gimana, dan tidak ada menyembunyikan sesuatu. Kalau emang dia merasa dia butuh sesuatu atau merasa dia yang kayak merasakan sesuatu atau lagi pengen sesuatu, ya udah ngomong aja. Kalau emang kita bisa jadi ya yang tadi gue bilang, kalau kita bisa cari titik tengah, jalan tengah yang bisa membuat kita berdua nyaman, kenapa enggak? Jadi yang gue butuhin ya lu ngomong aja. Gue juga udah ngomong kok semuanya. Pokoknya dari awal gue ngomong nih gue kayak gini. Kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa. Daripada dilanjutin terus ujung-ujungnya gue nangis-nangis di bawah hujan denger lagu Geisha, mending gue di rumah aja sendirian. Oh my god. Oke. Tapi kalau lu menerjemahkan pacaran lo, hubungan lo ini gitu ya. Ini hubungan percintaan romantika gitu atau companionship aja gitu, atau enggak aja juga sih? Itu pertanyaan yang sebenarnya gue agak susah sendiri sih jawabnya. Karena gue tidak pernah melihat pacaran atau hubungan apapun itu sebagai sesuatu yang kayak romantic atau companionship atau kayak gimana. Ya gimana ya gue ngomongnya, yang ada ya udah ada. Ketika emang gue lagi sama seseorang, gue akan jaga orang itu, akan gue bimbing dan membimbing satu sama lain. Kita jalan-jalan bareng-bareng gitu. Kalau emang bisa dilanjutkan, ayo kita lanjutkan lebih baik. Kalau misalnya nggak bisa dilanjutkan, ayo kita selesaikan baik-baik. Gue nggak pernah berpikir yang kayak, oh pacaran tuh harus yang romantis setiap saat. Oh pacaran tuh harus yang companionnya tuh yang kayak 24/7 tuh harus ngabar-ngabarin. Oh pacaran tuh harus yang aku pokoknya kalau mau punya anak ada 5 ya gitu. Yang nggak kayak gitu. Nikahannya harus ada nari-nari. Pokoknya aku pakai gaunnya kayak Cinderella gitu. Enggak, gue nggak pernah mikir kayak gitu. Pokoknya gue mikir ini hubungan antara lo sama gue. Lo pacaran sama gue mau dengar pendapat lo apa. Gue pacaran sama lo, gue juga mau lo dengar pendapat gue apa. Intinya gue susah sih karena gue juga mengidentify diri gue aja tuh masih yang abu-abu banget, masih yang kayak apakah gue ini, apakah gue bener-bener ini, masih belajar untuk mengerti diri gue sendiri. Tapi ya semoga dengan gue punya pacar ini sekarang, gue gak cuman bisa mengisi kekosongan, tapi ya bisa belajar menjadi diri gue yang lebih baik atau be the best version of myself lah gitu. Semoga dan semoga dia juga bisa ngerasa kayak gitu ke gue. Orang yang ada di dalam spektrum aseksual itu bukan berarti mereka gak bisa jatuh cinta juga kan ya? Enggak, kan ini aseksual sama aromantik beda. Aseksual, sexual attraction. Aromantik kan dari romantic attraction. Lo boleh nggak suka atau nggak punya hasrat untuk have sex or do any sexual thing with anyone, tapi lo bisa jatuh cinta. Gue kayaknya pernah ketemu sama orang pas bukan di sini, gue cuma kenalan aja sama orang di waktu gue di Melbourne. Gue lagi kerja, gue ngobrol sama dia asexual, dia mengaku dirinya sebagai asexual. Gue ngobrol, gue nanya, jadi lo nggak ada ketertarikan apapun secara seksual sama orang-orang? Nggak ada. Tapi gue punya istri. Dia ngomong kayak gitu ke gue. Punya istri. Terus lo kalau berhubungan gimana? Ya kita nyari jalur tengah. Dia ngomong gini, untungnya gue seks positif. Maksudnya gue tidak punya masalah dengan hal seperti itu. Dan dia ngomong, gue mau kok punya anak. Dan dia bilang kalau emang tidak memungkinkan untuk gue dengan istri gue untuk punya anak dari apa yang kita lakukan, ya adoption is the other choice. Itu gue lupa siapa orangnya, tapi gue kenal pas gue lagi ada kerjaan di sana, lagi break dan ngobrol-ngobrol dan gue kayak oh gitu ya. Jadi kayak not every asexual people tuh kesepian atau kayak nggak punya rasa cinta. Ternyata itu cuman kayak persepsi yang salah dari lingkungan dan orang-orang aja. Gue lupa siapa yang ngomong, ketika lo ngelepasin seks gitu ya dari hubungan lo, itu bisa jadi lebih rewarding gitu nggak sih? Mungkin iya, mungkin tidak. Gue nggak bisa ngejawab karena itu semua tergantung orang-orang lagi kan. Kalau misalnya kita ngomongin dalam hubungan gue aja sekarang sama pacar gue, kalau gue sama pacar gue ngerasa sangat dihargain sih. Karena gue dari awal ngomong sama dia kayak gini, gue kenapa gue nggak mau pacaran, karena gue tidak, gue kayak sexual attraction gue secara seksual sangatlah sedikit, dan gue punya ketakutan sendiri orang-orang melihat gue sebagai sexual object gitu. Jadi ketika gue ngomong sama dia, lo kalau pacaran sama gue please ngertiin ini juga, dan kalau misalnya lo pacaran sama gue ya gue maunya serius. Dan gue maksudnya serius dalam artian kayak ya gue serius, gue nggak mau lo lihat gue sebagai sexual object. Gue maunya lo ngeliat gue sebagai diri gue sendiri, yang mesti kayak Saskia yang neon banget, yang kalau lo ngeliat gue tengah jalan lagi macet, gue nyala sendiri kayak kon-kon orange tuh yang buat macet, lo tau gak sih yang kayak gitu. Ya gue maunya ngeliat gue lo kayak gitu. Jangan ngeliatin gue kayak Saskia badannya semok yang seksi, aduh enak nih dibawa tidur. Kalau anak zaman sekarang mah kadal-kadal masuk kan ya. Untungnya enggak. Gue merasanya jadi lebih dihargai aja. Gue jujur, kayaknya
ini banget sih, gombal banget. Gue jujur semenjak pacaran sama cowok gue merasa cantik. Asik. Jadi malu gue. Tapi gue merasa lebih dihargain aja sih, sangat very kayak merasa kalau dia tuh bangga punya gue, very rewarding banget yang kayak gitu. Sebenarnya sih nggak perlu cowok lo ada gitu, harusnya sih lu merasa cantik gue saat gitu iya kan. gitu. Harusnya sih, cuman namanya juga insecurities zaman sekarang setiap tuh. orang pasti punya gitu. Kalau ngomongin insecurity gitu, sebagai seorang grey sexual, kira-kira apa saja yang lu insecure akan anggapan orang, masyarakat kah, atau tadi mungkin nggak ketemu jodoh Kalau nggak kalau ketemu jodoh kan, kalau kata orang jodoh di tangan Tuhan. Asik. Ya ketemu ya ketemu, nggak ketemu ya udah nggak apa-apa, ntar aja gampang. Bikin sendiri juga nggak apa-apa kan. Sekarang bisa bikin The Sims tuh, lo main Sims ya. Kalau gue insecurities gue, untungnya gue termasuk orang yang terbuka untuk masalah sexuality gue. Sama meskipun sama keluarga belum bisa terbuka 100%, tapi gue udah terbuka dalam yang kayak gue nggak mikirin nikah sekarang. Gue bukannya karena gue gak dapet jodoh, nggak, karena gue emang ya gue nggak mikirin nikah karena gue belum tahu gue tuh kayak gimana. Paling insecurities gue tuh cuman yang kayak ketika gue nggak ngeliat orang sebagai sexual object, dan gue nggak mau ngeliatin orang cuman sebagai sexual object, dan gue tidak punya ketertarikan sama orang-orang dalam attraction di sexual itu. Gue takut orang-orang ngeliat gue sebagai sexual object mereka. Karena kayak gue pernah beberapa bulan yang lalu, gue sebelum gue punya hubungan ini, gue ketemu sama cowok di Bumble. Gue ngobrol-ngobrol, dia nanya asexual tuh maksudnya gimana, lo nulis di profile lo asexual / grey sexual. Gue jelasin bla 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 bla. Tiba-tiba dia nge-ghost gue seminggu dan seminggu apa sebulan. Tiba-tiba ngechat gue, aduh lo tuh bikin gue sange banget ya, kayak sorry ya, gue mau gue pengen main dengan diri gue sendiri sambil ngeliatin foto lu. Lo nggak perlu ngelakuin hal yang sama karena gue tahu lo nggak attracted secara sexually. Tapi gue maunya ngeliatin lo kayak gitu. Boleh nggak sih lo kirimin foto-foto kayak gini? Kan lo nggak punya sexual attraction. Gue langsung kayak lah dari mana? Awalnya sebelum ngomong panjang gue kayak gini, I don't know if I should take that as a compliment, tapi ya udah makasih. Tapi why you said that? Terus ngomong karena lu ngomong sama gue, lu orangnya gini, orangnya gitu, dan lu tuh fetish gue banget, bla 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 bla. Pakai gue kayak mumpung lo nggak ada sexual attraction sama siapa-siapa, jadi lo nggak ngerasa jijik dong. Gue kayak lu banyak nemuin hal-hal yang kayak gitu. Banyak orang yang ternyata fetishizing orang-orang yang ada dalam spektrum aseksual gitu ya. Gue jujur belum menemu. Mungkin yang cowok yang tadi gue ceritain, dia nganggapnya karena gue tidak tertarik secara seksual, jadi gue tidak mempersalahkan kalau orang-orang merhatikan gue sebagai sexual object. Padahal kan sebenarnya itu beda banget. Untungnya sih ya gue belum nemuin orang-orang yang punya fetish kayak gitu. Ya cuman ya tetap aja sih gue yang kayak gue nggak mau orang-orang ngeliatin gue kayak gitu. Ini jadi kebawa kepikiran lagi, jadi kayak ada nggak yang ngeliatin gue kayak gitu itu. Tapi kan ada juga miskonsepsi kali ya, lebih tepatnya dibilang orang yang ada di dalam spektrum aseksual itu bisa disembuhkan karena mereka nggak pernah berhubungan seksual katakanlah, atau mereka bisa disembuhkan dengan berhubungan seksual gitu kan. Waduh, siapa yang ngomong kayak gitu? Sini ketemu sama gue, kita ngomong baik-baik lah. Kopi darat dulu, kita kopi darat. Gimana ya? Aduh, gue punya temen, dia aseksual, dia emang yang membuat dia menjadi aseksual itu bukan karena dia nggak pernah melakukan hal tersebut, tapi emang dia ya kayak gitu. Kayak lu mau gimanain orang lain sih untuk bisa apa sih, emang ini penyakit pertama itu. Kedua ini kan attraction doang. Kayak ya jatuhnya sih gue pernah ngobrol sama temen gue, emang attraction kadang bisa berganti tergantung kehidupan gimana atau pengalaman hidup gimana, atau emang ada sesuatu yang terjadi di hidup lo. Tapi meskipun kayak gitu, itu bukanlah sesuatu yang segampang itu lo bilang lu nggak pernah makan pete, lo makan pete deh pasti lo suka. Belum tentu kan orang makan yang nggak suka makan pete, disuruh makan pete langsung jadi tergila-gila sama pete. Bisa sama halnya sama orang yang nggak suka melakukan hubungan seks, orang aseksual yang tidak suka dengan the idea of sex, disuruh have sex, belum tentu mereka suka. Karena dari awal aja mereka sudah, yang bukan dari awal mereka sudah, tapi beberapa dari orang aseksual dari awal sudah berusaha menjauhi atau berusaha tidak melakukan kegiatan tersebut. Itu malah takutnya kalau dari pandangan gue sendiri bisa bikin trauma. Paksaan yang kayak gitu belum tentu hasilnya baik. Ya kayak apa ya, lu lagi sakit, lu minum obat tapi udah pasti sembuh nggak? Belum dong. Lo ke dokter, misalnya lo sakit batuk, lo dikasih obat 1, tapi lo belum tentu sembuh dalam waktu sehari dong. Ya
lo nggak bisa menyamakan aseksual dengan hal-hal yang kayak gitu sih. Tapi maksud gue kayak ya itu bukan hal yang untuk disembuhkan. Itu bukan memang penyakit, itu bukan karena, penyakit. Itu adalah bagaimana kita merasa nyaman dengan diri kita sendiri. Karena tadi lo nyebut trauma, ada yang juga menganggap bahwa itu terjadi karena ada trauma gitu, pernah diperkosa lah, atau katakanlah kayak gitu. Banyak orang punya trauma tapi nggak jadi aseksual. Banyak orang yang trauma dalam hal lain yang tidak berhubungan dengan seks atau apapun tapi bisa jadi aseksual. Gue tidak bisa memberikan pernyataan atau jawaban kalau misalnya emang orang-orang yang aseksual itu semua dari trauma, karena orang-orang pengalamannya beda dong. Gue juga menjadi aseksual bukan karena gue ada trauma, karena gue merasa gue memang tidak punya attraction dalam hal seksual seperti orang-orang pada biasanya. Dan buat gue untuk ngomong kalau misalnya ini sedikit trauma, itu sedikit trauma, ini sedikit trauma, jadi kita selama ini hidup karena trauma terus dong. Kayak gue makan karena gue trauma kelaparan, kan nggak mungkin gitu dong. Kayak gue minum karena gue trauma ntar gue haus. Kita itu kan kebutuhan juga. Jadi kita nggak bisa membuat segala asumsi kalau orang yang ini itu trauma, itu trauma. Bahkan ketika kita asumsi apapun trauma dan kita berusaha untuk quote unquote nyembuhin mereka, malah bisa bikin trauma. Padahal awalnya gak ada trauma sama sekali. Ada satu komunitas gitu nggak sih yang lo tahu, orang-orang yang mengidentifikasikan diri ada di dalam spektrum aseksual ini gitu, tempat mungkin jadi tempat ngobrol gitu-gitu? Jujur belum sih, gue berharap bisa dapetin langsung. Cuman mungkin karena gue juga balik ke Jakarta belum terlalu lama, gue terlalu sibuk ngurusin kuliah gue dan kerja gue. Jadi ya gue baru sempat ngobrol sama teman gue ini yang kenalin gue ke lu tuh, yang ternyata juga seksual, sama beberapa teman gue yang memang lumayan terbuka juga. Jadi ya paling gue ngobrolinnya rata-rata sama mereka. Yang gue suka untuk sekarang, meskipun gue belum nemuin komunitas atau sebuah perkumpulan yang untuk orang-orang seperti gue yang identify themselves as aseksual atau di bawah spektrumnya aseksual, mereka benar-benar ini sih terbuka dan mereka penasaran dan mereka mau tahu bukan karena mereka kayak ngejudge gue atau apa, karena mereka pengen ngertiin gue kayak gimana. Karena ini bukan sesuatu yang terkenal, nggak, kalau istilahnya viral lah lagi, nggak. Orang-orang mana tahu sih aseksual atau aromantik itu adanya kayak gimana. Orang-orang cuma tahu seksual, dah gue nggak demen tidur sama orang, gue udah nggak demen ngewek, nggak demen apa, padahal nggak gitu kan beda. Jadi ya untungnya teman-teman gue yang bukan bagian dari aseksual masih sangat terbuka untuk mendengarkan cerita gue atau belajar tentang hal kayak gitu. Biasanya pertanyaan-pertanyaan macam apa aja yang muncul dari teman-teman lo? Pertanyaan yang jelas kayak, lu nyadar dari kapan? Lu taunya dari kapan? Ada beberapa teman gue yang bahkan gue kasih tahu, mereka yang kayak, kok gue nggak kaget ya? Kayak ya emang itu lo aja gitu. Ada satu teman gue yang gue ceritain kayak awalnya nih, gue kan kayak aduh kayak gue tahu deh gue tuh ada apa atau gue sebenarnya apa. Nih gue kirimin linknya ke lo ya. Oke, kirim aja linknya. Dia baca, dia suka kayak gini. Ini sih lo banget Sas. Gue ngerasa ini lo banget. Kayaknya emang dari semua yang lo ceritain ke gue, lo bisa identify diri lo seperti ini. Dan gue yang kayak bener juga ya. Tapi bantuin gue ya untuk belajar, untuk lebih tahu, karena gue butuh mengenal diri gue lebih baik. Dan dia ngomong kayak oke, meskipun gue nggak tahu, I do wanna be there for you juga. Jadi ya hal-hal yang kayak gitu mereka biasanya nanya dari awal gimana. Dan untuk teman-teman terdekat gue yang sangat dekat, mereka sih nggak terlalu nanya banyak pertanyaan. Mereka lebih kayak bilang ke gue, kalau lo emang mau cerita, kalau mau berbagi aja, karena gue lebih respect lo kayak gitu ke gue daripada gue harus banyak nanya dan bikin lo uncomfortable untuk cerita ke gue. Gimana sih lo berproses gitu menghadapi itu semua gitu untuk sekarang ini? Susah banget. Gue bolak-balik ke psikolog, ke psikiater. Sekarang nih gue tetap pergi ke psikiater, ke psikolog, karena gue emang dari dulu ada depresi juga sama anxiety. Jadi munculnya pertanyaan-pertanyaan soal diri gue sendiri itu sedikit juga memicu depresi gue dan anxiety gue makin parah. Karena bukan permasalahan bagaimana orang lain melihat gue, tapi lebih kemana kayak, apa sih yang salah dari lo Sas? Kok lo kayaknya gak tahu lo siapa, lo kayak gini, lo kayak gitu, gimana? Ya tadi nyampe mana gue lupa. Gue lupa sendiri kan. Depresi, anxiety, ya, dan jadi, berproses lo. Jadi proses gue sekarang tuh ya bener-bener yang kayak gue di sini ketemu psikolog, ketemu psikiater, ngobrol sama teman-teman gue. Untuk proses gue sampai ke sini tuh nggak mudah. Prosesnya tuh bener-bener gue banyak mempertanyakan hal yang sebenarnya bukan pertanyaan yang baik untuk diri gue sendiri. Gue pengennya lebih untuk diri gue sendiri, tahu gue kayak gimana, baru gue bisa bangga teriak depan orang-orang kayak gue aseksual loh, tapi gue seneng. Gue masih, atau enggak kayak gue aseksual loh, tapi gue mau nikah, atau kayak gitu. Gue pengen ngomong kayak gitu tanpa harus malu atau takut orang-orang mempertanyakan hal-hal kayak gitu. Yang jadi ketakutan dan penyebab utama munculnya rasa malu itu apa sih sebenarnya?
Kalau dibilang malu, gue bukan malu karena dari gue sebagai seorang aseksual atau gayseksual, tapi lebih malu ke kayak gue takut dilihat orang-orang gue lemah, gue takut dilihat sama orang-orang gue yang kayak kok labil banget sih nih orang, atau dilihat sama orang-orang kayak ih dia nggak mature nih, she's very childish karena masih kayak nggak tahu diri dia kayak gimana. Gue takutnya, gue malunya tuh kayak takut dilihat kalau gue tuh nggak bisa apa-apa, dan makanya dari itu yang membuat gue punya depresi dan anxiety. Dan ketika gue mempertanyakan diri gue sendiri soal orientation gue, makin bikin gue makin stres. Untungnya sekarang gue sudah belajar, sudah berusaha untuk masuk kuping kiri keluar kuping kanan aja kalau misalnya ada orang-orang yang kayak ngomong kayak gitu ke gue. Benar-benar kayak yang tadi gue bilang, gue pengen tahu diri gue lebih jauh lagi. Gue udah mau 25, maksudnya bentar lagi udah mau 30. Ntar kalau kayak gini mulu, gue nggak bisa menolong diri gue sendiri, gimana gue mau nolong orang lain juga. Ketika pertanyaan-pertanyaan itu muncul gitu kan, pasti ada inner dialogue gitu kan antara lo dan diri lo sendiri. Dan mungkin pada satu titik lo pengen itu berhenti gitu kan. Kalau pengalaman pribadi sih gue seperti itu gitu ya. Lo menghadapinya kayak gimana sih? Kalau pada masa itu, sebelum gue menyadari hal-hal yang tadi gue sebutkan, gue termasuk orang yang naif sih. Gue yang kayak dulu tuh kayak ya udahlah biarin gue sedih, yang penting orang-orang sekitar gue nggak usah sedih. Gue sangat menutupi diri gue, dan itu mungkin sampai sekarang masih gue lakuin. Tapi sekarang untungnya gue udah lebih tahu diri gue kayak gimana. Jadi kayak kalau emang gue sedih, ya udah biarin aja gue sedih, tapi jangan sampai orang-orang sekitar gue kena imbasnya. Kalau gue dulu ada yang kata-kata dari inner thoughts gue lah, yang Saskia versi 25 di kepala gue tiba-tiba ngomong, lu cemen banget nangis aja kayak gitu, gak boleh kayak gitu, lu mau nangis gini-gini. Nggak, gue tahan banget. Yang penting gue bahagia depan orang tua, orang teman-teman, keluarga. Tapi sekarang gue nggak mau kayak gitu. Kalau gue sedih, ya udah gue sedih, tapi gak apa-apa gue sembunyiin. Tapi sembunyiinnya bukan sembunyiin yang kayak gue nggak ngomong ke siapa-siapa, tapi gue kalau emang suasananya lagi ramai atau misalnya gue lagi ada orang-orang rame, gue tunggu dulu sampai agak redaan, gue cari waktu sendiri untuk mendiamkan diri, baru gue kayak butuh cerita, gue cerita. Gue nggak mau memaksakan orang-orang untuk menjadi repot karena gue. Tapi gue sekarang bisa lebih terbuka. Kalau dulu gue bener-bener yang kayak udah bodo amat gitu, kayak gue sedih ya udah bodo amat, yang penting kalian seneng gitu. Satu pertanyaan terakhir, cinta menurut lo apa? Cinta tuh apa ya? Cinta tuh terlalu luas untuk bisa gue jawab. Cinta tuh banyak yang ngira, bukan yang baik yang ngira sih. Kalau selama ini yang gue denger, cinta tuh kayak lo punya pasangan, lo pacaran, lo sama orang tua lo cinta, lo bagaimanapun sama siapapun tuh yang bisa deket, yang punya affection atau apapun tuh namanya cinta. Kalau gue sendiri, gue nggak bisa menjawab cinta itu apa, karena gue dalam proses untuk berusaha mencintai diri gue sendiri. Tapi satu hal yang gue selalu ingat di diri gue adalah untuk bisa nyampe ke titik cinta tersebut, moto gue tuh adalah think of the worst, hope for the best. Karena cinta mau secara platonik atau secara romantik, mau sama pasangan atau mau sama orang tua atau sama teman, pasti ada up and down-nya. Jadi menurut gue cinta itu ya bukan sebuah kebahagiaan, bukan sebuah kesedihan, tapi lebih bagaimana bisa mencapai titik di mana kita bisa merasa nyaman. Jadi cinta itu ketika kita bisa think of the worst, tapi kita tetap bisa hope for the best out of the outcome juga. Kalau punya saran, komentar, atau ingin berbagi cerita, boleh banget email ke podcast@kbrprime.id dan tulis Love Buzz untuk subjek emailnya. Saya jadi teringat sebuah buku, mungkin jurnal ya, On Off namanya. Edisi perdana yang dulu saya beli pas kuliah, judulnya Cinta Pertama, Kisah Pramudia, Remaja, dan Homoseksual. Isinya ada cerpen, resensi, dan wawancara. Edisi perdana dimuat wawancara bareng Pramudia Anantatur yang dikasih judul Cinta Hanya Naluri Seks Saja. Kalau benar cinta itu hanya naluri seks dan orang aseksual, toh ternyata juga tetap bisa saling mencinta. Jadi silakan disimpulkan sendiri kali ya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Kunjungi kbrprime.id untuk menyimak beragam podcast lainnya dari KBR.